CGP Angkatan 10 dari kelas 1004 dari SDN Antaraku Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan prasupervisi dengan rekan sejawat saya Bapak Diki Sandi Primawan. Assalamualaikum Bapak Diki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan prasupervisi. Nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Bapak siap? Siap Bu. Alhamdulillah. Oke, nanti supervisi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran Bapak selama ini di kelas. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, maka kita akan melakukan dulu yang namanya percakapan pra-observasi Bapak atau pra-supervisi. Tujuannya agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri di dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke Bapak, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran Bapak apa ya nantinya? Jadi tujuan pembelajaran saya nantinya, saya ingin mengajarkan tentang simetri lipat, jadi supaya anak-anak itu tahu perbedaannya simetri lipat, bisa membuat bangun datar yang mempunyai simetri lipat. Berarti nanti tujuan pembelajarannya Bapak akan mengajarkan simetri lipat, kemudian agar siswanya ini bisa mengetahui bagaimana perbedaan dari simetri lipat. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak tuju itu apa sih Pak? Area pengembangannya saya mungkin yang pertama dari kegiatan pendahuluan, menguasai materi yang diajarkan, menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan pendekatan KSE, dan kegiatan output. Oke, berarti ada 5 poin pengembangan Bapak ya. Yang pertama yaitu Bapak fokusnya di pendahuluan, kemudian penguasaan materi, kemudian strategi yang digunakan, ada pembelajaran berdiferensiasi, dan juga di fokus yang terakhir yaitu kegiatan penutup ya Pak. Oke, bagus sekali Bapak. Kemudian bagaimana sih rencana pembelajaran Bapak nih? Strateginya seperti apa? Kemudian mungkin menggunakan model atau media yang seperti apa sih Pak? Nantinya saya mungkin akan menggunakan media karton supaya anak-anak itu jadi ada yang dibikinnya itu. Jadi dalam pembelajaran itu selain anak-anak paham, dia juga bisa mempraktekkan pemahamannya sejauh mana sudah materi yang saya berikan dan pemahaman yang didapat oleh siswa. Oke, berarti Bapak menggunakan karton ya Pak? Ya. Berarti ini ada praktikum nih? Ada. Oke, bagus sekali Bapak. Mungkin rencananya nanti kapan sih Pak dilaksanakannya? Kira-kira hari Sabtu. Hari Sabtu ini ya Pak? Oke Bapak, hari Sabtu di kelas? Di kelas 6 itu jam pertama sampai jam ketiga. Oke, jam pertama sampai jam ketiga ya Pak di kelas 6 hari Sabtu. Ini pasti matematika ya Pak mata pelajarannya ya, matematika. Kemudian dari percakapan ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu yang pertama mungkin tentang pembelajaran, harus menyiapkan pembelajaran. Ya, menyiapkan pembelajaran dulu supaya apa yang tujuan pembelajaran saya nanti bisa saya capai. Jadi nanti Bapak menyiapkan pembelajarannya mungkin dengan media-medianya tadi disiapkan terlebih dahulu ya Pak. Oke, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan supervisi di kelas Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta yang laki-laki maju satu memimpin doanya. Siapa yang mau? Siapa nak? Kalau ada mau foto jemaah, nak maju nak, pimpin doa kawannya langsung. Jadi nak, yang lain doa benar-benar jangan ada yang bercanda, bukan diran lawan kakawanannya. Ya, marilah teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
Yang pertama Bapak mau tanya, hari ini ada yang tidak turun kah? Ada. Turun semua? Turun semua, alhamdulillah. Berarti semuanya kalau bisa turun berarti sehat hari ini. Tadi sudah makan nggak di rumah? Makan? Mandi pintar, makan, mandi, minum? Minum. Ya, kenapa karena awal tuh harus makan, mandi, minum. Karena nanti kalau kita makan di awal, mandi, habis itu minum, itu kita sudah paling kada kita menyiapkan tubuh kita supaya siap belajar. Jadi kada ada lagi yang lemas, kada ada lagi yang kelihatan layu, karena tadi mandi segar, makan pae ulun jadinya sehat, sudah siap menerima pelajaran dia. Oke. Habis itu Bapak mau kita coba Bang berdiri semuanya, kita nyanyikan karena ini mau 17 Agustus. Oh, coba kita nyanyi 17 Agustus dulu biar semangat. Berdiri dulu nak. Berdiri dulu ya. Hafal semuanya? Hafal, pintar. Kita coba nyanyilah. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia merdeka. Oke, selanjutnya yang duduk dulu nak, jangan duduk dulu. Oke. Bapak ajarin tapuk semangat supaya kita semangat. Pertama, tangan kanan kenalah. Semangat. Harus nyaring sama semangat. Bila ada kita ulang sampai semangat. Boleh? Oke. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kebersediaan kalian. Oke. Nah, Bapak tanya, pernah bikin pesawat kertas kada? Pernah kada pian kira-kira memikirkan pesawat kertas tuh kenapa ya Pak seimbang pas diterbangkan, seimbang kayak ini kada langsung belok, ini pas diterbangkan langsung gugur kayak ini. Iya, ada di udara. Ini ada di udara Pak. Habis itu adakah lagi kira-kira kenapa ya pesawat kertas itu kalau diterbangkan bagus dulu, angin. Oke. Habis itu pas bikin. Nah, pas bikin boleh kada misalnya Bapak di sini punya contoh kertas, pas bikin boleh kada kita melipatnya kayak ini, satunya panjang, satunya kada? Kada boleh. Kenapa? Karena Harus seimbang. nah, pintar. Karena kalau misalnya ini dilipat kayak ini tidak seimbang. Makanya ini kena bisa pas diterbangkan tuh langsung gugur, bisa ke kanan langsung hanyar menimba langsung ke kanan karena ini tidak seimbang. Pintar banget. Nah, supaya seimbang si pesawat kertas ini itu kita pakai yang namanya simetri lipat. Oh, simetri lipat ya Pak? Apa itu simetri lipat Pak? Jadi simetri itu Yang rapi kan? apa nak? Yang rapi. Nah, yang rapi, bujur pulang. Pak, simetri lipat itu yang rapi. Iya, bujur. Jadi nanti simetri lipat itu nih bagian ini ini bentuknya kan ada persegi panjang. Habis itu kita bikin tengahnya ini namanya nanti sumbu simetri atau simetri lipatnya. Kita ulah kalau bikin pesawat tuh kita ulah di tengah. Nah, Dari segi panjang. jadi ini bagian yang satu ini menutup bagian yang satunya. Bila pian tutup ke ini,
Nah, kelihatan lah bagian yang nih, bagian A, Bapak tulis di sini lah. Coba contoh, ini bagian A, ini bagian B. Nah, supaya jelas. Ini ada bagian A, ini ada bagian B. Nah, kalau ditutup si bagian A ini ke B, kelihatan lah yang mana bagian B-nya. Nah, tertutup sama bagian A. Nah, tertutup sempurna. Ini dinamakan, bisa dinamakan tadi simetri lipat. Pak, misalnya yang rapi, dia pasti karena kita melipatnya harus rapi, tadi harus tertutup. Pak, contoh lagi Pak, yang lain simetri lipat tuh yang mana Pak? Nah, contoh lah, ini ada di sini A, sini B. Oke, nah ada juga nanti bangun datar tuh yang kayak ini bentuknya. Pak, itu punya simetri lipat nggak Pak? Kira-kira punya apa kada? Punya. Oke, kita coba lah. Ini kita tutup. Sip, ada yang punya. Kita coba. Kita tutup kayak ini. Masih kelihatan lah yang B-nya? Masih. Kita tutup lagi yang kayak ini Pak. Nah, masih ada yang kelihatan kada? Masih. Tidak ada yang tertutup sempurna kayak tadi. Berarti bangunan ini tidak punya simetri lipat. Jadi tadi syaratnya si simetri lipat ini harus tertutup bagian satu dengan bagian yang lainnya. Tidak boleh ada yang tidak tertutup. Bila ada yang tidak tertutup, maka itu disebut bukan simetri lipat atau tidak punya simetri lipat. Nanti setelah ini ada lagi simetri lipat, tapi kita fokus di simetri lipat dulu. Pak, ini Bang, coba simetri lipat kan kada? Ada yang bilang simetri lipat, ada yang bilang kada. Coba kita coba. Kalau ditutup kayak ini, masih kelihatan? Masih. Tapi kalau kita tutup kayak gini, kada ada lagi lah. Maka ini dia punya satu simetri lipat. Yang kayak ini tadi berarti bangunan ini termasuk ada simetri lipatnya. Nah, oke, sekarang Bapak mau coba dulu setelah pemahaman tadi. Ini Bapak anggap satu kelompok. Ini satu kelompok supaya nyaman dengan teman sebangkunya. Ini satu kelompok. Coba nanti, tapi naklah di sini nanti yang diberi nih, dipinjami cutter ini tajam, tolong jangan dipakai begayaan. Jadi pian di sini nanti gambar dulu pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Jadi jangan langsung di cutter, gambar dulu. Kita mau bikin apa yuk? Bebas. Kayak ini boleh. Pak, ulun mau bikin karena bentuknya layangan boleh. Jadi bikin bangun datar yang ada simetri lipat. Nah, yang bikin di sini. Dibikin dulu. Ya kayak apa dulu, dikonsep dulu. Setelah sudah dikonsep, baru pian potong pakai cutter. Potongnya kayak apa Pak? Potongnya di sana kayak ini contoh meja lah, ini meja contohnya. Nih di meja kayak ini. Nah, baru di cutter yang pian pakai pulpen tadi, di cutter sedikit kayak ini. Nah, jangan dipakai begayaan. Kalau sudah tutup lagi. Nah, hati-hati jangan dipakai. Nah, jangan dipakai begayaan. Ikan itu nanti kena, juga bisa berdarah. Pakai ketika dia sudah mau memotong, jangan dipakai begayaan. Oke, Bapak bagi dulu lah. Boleh berapa aja minimal yang bikin minimal 3. Minimal 3 berarti 2 kada boleh. Maksimal Pak, maksimal sampai kertas habis boleh. Semakin banyak yang bikinnya, maka insya Allah semakin banyak juga nilainya. Pak, ulun bikin Pak bisa bikin 10, soalnya ulun dapat Pak sama teman. Bagus. Ini nilai banyak. Pak, ulun bisanya 3 aja Pak. Ya kan Pak. Yang penting dia sudah berusaha. Oke, Bapak bagi dulu katanya.
Oke, Bapak minta Pian mempresentasikan apa yang Pian bikin di bangku tadi kepada teman-temannya supaya kita berbagi. Jadi teman-temannya tahu, mantap gambar-gambar temannya. Ayo, yang pertama Bapak minta kelompok yang maju, kelompok 1 dulu, maju. Iya, Atun sama Sari, maju. Bawa tadi yang dibikin nak. Bawa. Oke. Nah, anak-anak sekalian lihat temannya sudah ada membuat simetri lipat. Kita coba tanya, benarkah yang dibikin simetri lipat atau ada? Coba kita buktikan. Yang pertama, Atun bikin apa Tun? Angkat Tun. Nah, lihat semuanya. Lihat yang dibikin temannya. Lihat. Coba Atun, itu ada simetri lipatnya. Coba dilipat. Ya. Lihat nak. Dilipat Atun seperti ini. Menutup. Jadi bagian yang ini tadi, bagian satu sisi sini ditutupkan ke sisi sini, membuat satu bangun datar yang baru, dan ini menutup semua. Berarti ini satu sudah simetri lipat. Sebenarnya kalau lingkaran ini banyak pakai simetri lipatnya, dilipat ke bawah kayak ini bisa lagi. Nah, nih hebat nih. Sisi yang di atas dilipat ke bawah. Nah, jadi bangun datar yang baru dan tertutup semua. Oke. Pak, kalau mereng boleh kada? Misalnya ini sudah di bawah, ini sudah di yang ini tadi samping. Pak, ulun geser mereng kayak gini lagi boleh karena lingkaran ini banyak pakai simetri lipatnya. Oke. Satunya apa lagi nak? Nah, angkat nak biar teman-temannya lihat. Oke. Lihat ke depan. Temannya bikin bangun datar seperti ini. Coba kita coba, bisa jadi simetri lipat kah? Tidak, coba nak. Nah, nih dilipat temannya seperti ini tadi. Sisi yang sebelah sini menutup ke sisi yang sebelah sini. Jadi satu bangun datar baru. Berarti berhasil, temannya sudah membuat simetri lipat. Tepuk tangan dulu teman-teman. Duduk dulu nak. Sip. Oke. Kita sudah melaksanakan membuat bangun datar dan membuat simetri lipat. Untuk kelompok yang sudah maju tadi, semua kelompok yang maju sudah Bapak lihat bentuk-bentuknya bagus, keren-keren, dan alhamdulillah di sini paham-paham pintar semuanya. Ada tadi bentuk pohon, ada tadi bentuk daun, ada yang lingkaran, ada yang persegi, segitiga, dan lainnya. Mantap, imajinasi Pian itu bagus nak. Bikin ini supaya ada simetri lipatnya, bagus sekali. Jadi hari ini Bapak tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Rame, menyenangkan, bagus. Kenapa? Atun, ramenya di mana Tun? Belajarnya yang rame. Belajarnya yang rame, Atun bang. Oke, membuatnya yang rame, pintar. Membuat simetri lipat yang rame. Nah, jadi pembelajaran kita jangan membuat simetri lipat yang rame, belajarnya rame, membuat tadi yang di cutter bentuk-bentuknya jadi simetri lipat, rame semuanya, mantap. Jadi Bapak inginnya kalian itu tidak hanya belajar tapi juga belajar itu menyenangkan supaya nantinya kalian tidak bosan. Nah, dan pintar juga. Jadi tidak ada yang namanya takut matematika. Matematika itu menyenangkan. Harus semangat ya. Harus semangat. Oke. Kesimpulan hari ini, Bapak minta satu orang maju. Kesimpulan hari ini, adakah yang mau maju? Tim A kah? Tim B? Ya. Oh, Atun. Sip, Atun maju Tun. Sini Tun. Sini Tun. Atun, hari ini kita sudah belajar tentang apa Tun? Membuat simetri lipat. Iya, membuat simetri lipat ya Atun. Jadi simetri lipat itu syaratnya tadi apa Tun? Kemudian Nah,
satu bagiannya Jaratun kalau misalkan ditutup ke bagian lainnya, maka terjadinya simetri lipat atau tertutup semua. Nah, karena ada sumbu simetri lipatnya tadi ya Gun. Nah, mantap kembali itu. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya. Oke, pembelajaran kita berakhir. Habis ini istirahat dulu. Nanti habis istirahat kita masuk lagi. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Tapi sepertinya seperti ada yang dipikirkan. Ada apa nih Pak? Ada sih Bu, ada yang mengganjal sedikit tentang observasi kemarin itu. Saya mau merefleksikannya Bu. Berarti Bapak Diki kesini nih mau merefleksikan Iya. proses pembelajaran kemarin ya Pak. Ini Tapi sebelumnya saya ingin nanya nih dulu sama Bapak, bagaimana sih Pak perasaan Bapak ketika melaksanakan observasi kemarin? perasaan saya itu semangat sih Bu. Maksudnya jadi saya mau lihat sejauh mana pembelajaran saya itu berhasil gitu Bu. Berarti Bapak semangat ya kemarin. Ada Iya. rasa gugup-gugupnya Pak mungkin? Ada Bu sedikit. Ada juga ya, namanya. Pak? Iya. Oke. Nah Bapak, kemarin Bapak sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak. Kemudian saya yang menjadi observernya. Sekarang Bapak bisa kan merefleksikan proses pembelajaran Bapak yang kemarin, kegiatan mana mungkin yang sudah menurut Bapak sudah terlaksana dengan baik, kemudian kegiatan mana yang masih belum terlaksana dengan baik dan kekurangannya seperti apa? Iya. Kalau dari kemarin refleksi saya itu mungkin dalam hal yang baiknya itu anak itu lebih aktif Bu. Aktif Jadi ya. kan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya. Cuma untuk yang kurang itu kayaknya detail-detail materinya itu Bu, mungkin saya kurang dari gambar dan penjelasannya kayak gitu. Berarti seperti media ya Pak yang Iya. gambar ini berupa media Iya. pembelajaran. Iya. Ada lagi kah Pak selain dari itu kekurangannya menurut Bapak? Menurut saya dari waktu juga Bu, kadang saya karena saking ramenya di kelas dengan Iya. anak-anak itu waktunya bisa kelewatan gitu. Jadi ada kegiatan yang mungkin bisa ketinggalan. Oke, berarti dari media, kemudian waktu yang menurut Bapak masih kurang dalam pembelajarannya. Tapi yang sudah baiknya tadi peserta didiknya sudah aktif ya Iya. Pak di dalam pembelajaran. Baik, kalau kita kembalikan ke tujuan pembelajaran nih yang waktu Bapak inginkan ketika kita coaching di pra observasi kemarin kan mungkin ada Bapak menetapkan beberapa tujuan dan fokus pengembangan. Apakah menurut Bapak tujuan dan fokus pengembangan tersebut sudah tercapai atau belum? Kalau dari yang kemarin saya lihat itu tujuan dan fokus pengembangannya sudah lumayan tercapai sih Bu. Karena saya kan fokusnya itu ke strategi bagaimana anak itu bisa lebih aktif sehingga pembelajaran itu lebih bisa diingat oleh si anak. Oke, berarti sudah tercapai ya Pak tujuannya meskipun tadi ada beberapa Ya, ada kekurangan-kekurangan. kendala sedikit. Ya, menurut Bapak cara mengatasi kekurangannya nih yang tadi sudah Bapak sebutkan itu seperti apa ya Pak untuk nantinya? Mungkin kalau untuk nantinya saya lebih prepare lagi Bu, Ya. persiapan untuk menyiapkan media, menyiapkan bagaimana waktunya nanti saya batasi kan. Jadi mungkin di depan atau di awal pembelajaran itu kasih kesepakatan Bu, jadi ada pembatas, gak keterusan waktunya. Oke, jadi Bapak mungkin ingin menyiapkan media, kemudian menetapkan waktunya dan memberikan dan ingin menyepakati dengan peserta didik ya Pak tentang waktu yang akan nanti digunakan pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Baik Bapak, tadi mungkin rencana-rencana Bapak yang akan mungkin Bapak tuangkan di dalam RPP ya Pak? Insya Allah saya tuangkan. Ya Bapak Diki tadi Bapak sudah mungkin menyiapkan nanti media, kemudian menetapkan waktu, disepakati dengan siswa juga ya Pak. Kapan sih Pak rencananya nanti Bapak akan melakukan praktik pembelajaran lagi? Kalau rencananya insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan ya Pak, dengan mata pelajaran yang sama atau berbeda Pak? Sama Bu. Sama, oke. Semoga berhasil ya Pak di pertemuan yang selanjutnya dan apa yang menjadi kekurangan pada hari ini bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya ya Pak. Oke, sekarang bagaimana ini perasaan Bapak? Apakah masih ada yang dipikirkan atau sudah mungkin seperti apa Pak? Alhamdulillah yang mengganjalnya sudah nggak ada sih Bu, lebih ke semangat lagi sih untuk ke depannya ini minggu depan.
Iya, bagus sekali Pak. Saya suka dengan semangat Bapak. Tetap semangat ya Pak, dan Iya. kita terus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Diki Iya, atas sama-sama. waktunya.